Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari al-qawaid. Apa itu al-qawaid? Al-qawaid adalah kaidah-kaidah taqsimul kalimah, pembagian kalimah atau kata. Dalam bahasa Arab, al-kalimah kita sebut dengan jumlah. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimah. Kalimah itu terbagi menjadi 3, yaitu al-ismu, yaitu kalimah atau kata benda. Al-fi'lu adalah kata kerja, dan al-huruf, huruf. Oke. Apa definisi sederhana dari ketiga pembagian kalimat ini? Yang pertama, al-ismu ma dalla ala ma'nan fi nafsihi ghairu muqtarin di zaman. Jadi isim adalah kata yang menunjukkan arti dan dia tidak terikat oleh zaman. Ghairu muqtarinin di zaman. Jadi dia tidak terikat oleh waktu, baik waktu yang sudah lampau, yang sedang terjadi, maupun yang akan datang. Jadi contoh di sini Muhammadun. Jadi Muhammad itu nama orang, dia tidak terikat oleh waktu ya. Sekarang Muhammad, kemarin Muhammad, besok juga Muhammad. Kemudian syari' itu jalan, ulum, ilmu, dia tidak terikat oleh waktu. Hiwayah, hobi, sodikun teman. Jadi sekali lagi, al-ismu adalah kata yang menunjukkan arti dan dia tidak terikat oleh waktu lampau yang sedang terjadi maupun akan datang ya. Jadi ada tanda-tanda kalimat itu. Yang pertama, jar itu adalah manakala kalimat itu dimasuki oleh huruf-huruf jar. Apa saja huruf jar itu? Contoh min, ila, an, ala, dan lain sebagainya. Kemudian tanda isim yang kedua adalah tanwin. Tanwin itu misalnya an, in, un, itu tanwin. Contoh di sini Muhammadun, ya, dia dhamatain, itu tanwinnya. Kemudian muqtarinin ya, itu juga tanwin. Kemudian di sini makna juga termasuk isim karena dia tandanya adalah tanwin. Kemudian tanda isim yang ketiga adalah nida. Apa itu nida? Nida itu adalah panggilan, seperti ya Muhammad, ya Ustaz, ya Ali. Itu huruf nida. Huruf nida itu ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nas, dan banyak sekali. Kemudian tanda isim yang keempat adalah al. Maksudnya adalah manakala kata tersebut dimasuki oleh alif lam. Al-masjidu, al-kitabu, al-kursiyu. Nah, itu ya. Kemudian yang kelima adalah isnad. Isnad itu adalah kata yang berkedudukan sebagai fa'il. Fa'il itu subjek. Kemudian kata yang berkedudukan sebagai maf'ul bi atau subjek. Kemudian naibul fa'il, pengganti fa'il.
Apa contoh naibul fa'il itu? Misalnya kalimat pasif ya, buku dibeli oleh Ali. Oke, maka buku itu adalah pengganti fa'il, pengganti pengganti pelaku tadi. Buku dibeli oleh Ali, maka buku itu berkedudukan sebagai naibul fa'il. Kemudian kalimat yang kedua adalah al-fi'lu. Ma mana al-fi'lu? Ma dalla ala ma'nan fi nafsihi muqtarinin bi zamanin. Jadi kata atau kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan dan dia terikat oleh waktu. Kalau tadi al-ismu itu kata yang menunjukkan arti dan dia tidak terikat oleh waktu, sedangkan al-fi'lu adalah kata yang menunjukkan arti dan dia terikat oleh waktu. Contoh, uskun, kemudian yaskun, kemudian sakana. Sakana itu tinggal. Yaskunu ini sakana, ini fi'il madhi ya. Sakana fi'il madhi telah tinggal, kemudian yaskunu sedang tinggal. Kemudian uskun, uskun itu fi'il amar, kata perintah, tinggallah. Jadi ini kata kerja lampau sedang terjadi dan ini kata kerja perintah. Jadi dia terikat oleh waktu kalau fi'il ya. Waktu yang sudah lampau, yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi. Kemudian tanda-tanda fi'il yang lainnya, ya, yang pertama dimasuk oleh kata qad. Qad ini tidak ada artinya manakala dia tidak bersambung dengan kata yang lainnya. Kemudian yang kedua, tanda fi'il adalah sin, dimasuk oleh huruf sin. Kemudian yang ketiga adalah saufa. Kemudian yang keempat adalah al-fa'il, ta'ul fa'il, lima ta'ut ta'anis as-sakinah. Yang keenam, tanda fi'il adalah ya'ul fa'ilah. Kemudian yang ketujuh, nun taukid. Kemudian yang ke-8 adalah lam. Ini manakala ada kalimat yang dimasuk oleh salah satu tanda fi'il yang 8 ini, qad, sin, saufa, al-fa'il, ta'ul fa'il, ta'ut ta'nis as-sakinah, ya'ul fa'il, kemudian nun taukid dan lam, maka sudah bisa dipastikan bahwa itu adalah al-fi'il ya. Kemudian al-kalimah yang ketiga adalah huruf. Ma mana huruf? Ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Jadi kalimat adalah kata yang menunjukkan arti dan dia harus bersama kata yang lain. Manakala dia berdiri sendiri, maka dia tidak mempunyai arti. Contoh, min ini tidak ada artinya dalam kalimat ketika dia tidak bersambung dengan kata yang lain. Inna juga begitu, lan juga begitu, lam dan ha. Nah, itu ya. Kemudian kita lihat di sini di halaman 17. Di sini di tabel ini ada contoh-contoh isim, contoh-contoh fiil, dan contoh-contoh huruf. Unwanu sadiqi fi syari al-imam Bonjol Rokmu 25 Bandung. Di sini ada isim, ini syari' ini jalan. Jadi alamat atau teman saya, dia alamatnya di Jalan Imam Bonjol nomor
25 Bandung. Jadi Bandung juga termasuk isim karena dia menunjukkan kata tempat, ya. Jadi al-imam juga termasuk isim karena dia ada alif lamnya. Syari' begitu ya. Dia didahului oleh huruf jar fi. Jadi ada kata yang didahului oleh fi, salah satu dari huruf jar, maka dia isim. Contoh yang kedua, Muhammadun tilmidun jadidun yata'allamu fi safil ashir. Jadi di sini ada Muhammad. Muhammad itu isim ya, kata benda. Muhammad tilmidun juga begitu, jadidun juga begitu. Kenapa? Ada tandanya, itu tanwin, dhammatain di sini ya. Muhammadun tilmidun jadidun. Ini isim. Kemudian sini yata'allamu. Yata'allamu ini fi'il ya. Jadi Muhammad adalah siswa baru, dia belajar, yata'allamu ini dia belajar fi shaffil ashir, di kelas 10. Nah, ini juga as-saffi ini termasuk isim karena dia ada tandanya, itu ada alif lam di sini. Kemudian al-ashiri juga termasuk isim karena ada tandanya, itu alif lam. Kita boleh garis bawahi ya, kalian boleh garis bawahi di buku kalian. Muhammad tilmidun jadidun as-saffi al-ashir, semua itu adalah isim. Kemudian yang ketiga, ya sodiki fi ayyati madrasatin takharrajta. Nah, ini ada ini sodiki juga termasuk isim. Mana lagi? Madrasatin juga isim karena dia kasratain ya. Nah, ini juga di sini ya. Huwa yaskunu fi ma'had Bahril Ulumi Al-Islami. Mana saja isimnya ini ma'had ya. Kenapa? Dia menunjukkan tempat ya. Ma'had, pondok pesantren Bahril Ulum Al-Islami. Ini semua isim, ada alif lamnya. Kemudian hiwayati al-mufaddalah qira'atu kutubi at-turathi al-islami. Nah, ini hiwayati al-mufaddalah kutubi ya, at-turath al-islami, ini semua isim, kata benda. Kemudian kalimah yang kedua adalah fi'il. Fi'il tadi kata kerja ya, yang terikat oleh waktu yang lampau, yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Contohnya kalian boleh lihat ini. Qad najaha at-tilmidhu fil imtihan an-nihai minal madrasati mutawassithah. Ini najaha ini fi'il karena dia didahului oleh qad. Artinya qad najaha, telah lulus. At-tilmidhu, siswa itu, fi imtihanin pada ulangan pertengahan ya, atau ulangan akhir madrasah aliyah. Nah, ini isim ya, didahului oleh qad. Nah, kemudian di sini ini yang ada alif lamnya semua ini isim. Sedangkan ini najaha ini fi'il, kata kerja ya. Yang kedua, takharrajat talibu fil madrasati tsanawiyati wa sawfa yuwasilu dirasatahu ilal jami'ah. Nah, ini al-fi'il semua ini. Takharraja, ya, takharraja ini telah lulus ya. At-talibu, siswa itu telah lulus fil madrasati tsanawiyah, pada madrasah aliyah. Ini al-madrasah tsanawiyah ini isim semua. Wa saufa yuwasilu, dan dia akan melanjutkan. Nah, ini yuwasilu ini fi'il, kata kerja ya, fi'il mudhari' dia. Wa saufa yuwasilu, ingat salah satu tanda isim tanda fi'il tadi adalah didahului oleh saufa. Saufa ya.
ya, maka otomatis ini yuwasilu ini fi'il mudhari', dan dia akan melanjutkan dirasatahu ilal jami'ah, pendidikannya di kampus, ilal jami'ah. Jami'ah juga al isim ya. Jadi yang termasuk fi'il di sini takharraja sama yuwasilu. Oke. Contoh yang ketiga dari fi'il adalah ya sadiqi fi ayyati madrasatin takharrajta. Wahai temanku, kamu lulus di sekolah mana ya. Jadi ini takharraja ini fi'il, kata fi'il mudhari ya, yang telah lampau. Fi'il madhi ya. Oke. Di sini juga ini tanda-tanda fi'il semua ini. Takharrajat Mahmudah fil madrasatil mutawassithah al islamiyah al hukumiyah al-tsaniyah Bandung. Takharraja ini juga fi'il. Jadi Mahmud telah lulus di Madrasah Aliyah Negeri 3 Bandung. Oke, ini fi'il. Kemudian ya ukhti law samahti ismi imsahi as-saburah. Jadi ini yang berwarna merah semua ini fi'il, kata kerja. Wahai saudari, lau samahti imsahi saburah, permisi bisa atau silakan hapus papan tulis. Papan tulis ini isim ya. Kemudian samahti imsah ini fi'il. Kemudian nomor 6 juga ada ini ya. Qalat al-ummu al-ibniha, qalat al-ummu libniha la tal'abanna fit tariq ya. Tal'abanna. Jadi ibu itu berkata kepada anaknya, la tal'abanna fit tariq, janganlah kalian bermain di jalan. Tal'abanna ini fi'il. Kemudian qalat talib ya ustad min fadlik lam afham ad-darsa israhu marratan ukhra. Jadi siswa itu berkata, ya ustad, wahai ustad. Jadi ya ustad ini isim ya, dahulu adalah ya unidah. Jadi ini isim. Min fadlik, permisi, lam afham ad-dars, saya belum memahami. Afham ini fi'il juga ya. Jadi lam afham ad-darsa, saya belum memahami pembelajaran. Israh marratan ukhra, jelaskan, ulangi lagi gitu ya. Israh juga ini fi'il, jelaskanlah gitu. Kemudian kalimat al-huruf, huruf tadi sudah kita ketahui bahwa huruf itu dia tidak mempunyai makna manakala dia tidak bersambung dengan kata-kata yang lain, kalimat yang lain. Contoh di sini hal. Nah, manakala dia berdiri sendiri tidak ada artinya ini ya. Tidak. Oke, hal yuwasilu talibu dirasatahum ilal jami'ah. Apakah siswa-siswa itu akan melanjutkan pembelajaran mereka atau pendidikan mereka ilal jami'ah, di kampus. Jadi hal ini huruf ya. Kemudian yang kedua lam ya'rif tullabu al-juludu al-ikhwana ba'duhum ba'da. Jadi siswa-siswa itu belum mengenal, siswa-siswa baru itu belum mengenal ikhwana, saudara-saudaranya yang satu dengan yang lain. Jadi lam huruf. Kemudian min, an sama
ila. Jadi itu yang termasuk huruf hal, lam, mim, an, ila, dan masih banyak yang lainnya. Itu qawaid, kaidah-kaidah kalimah ya. Jadi taksimul kalimah tadi, pembagian kalimah itu dalam bahasa Arab ada 3, yaitu isim, fiil, sama huruf. Di isim itu sederhananya kata benda, dan dia tidak terikat oleh waktu, baik waktu yang sudah lampau, yang sedang terjadi, maupun yang akan datang. Kemudian al-fi'lu, fi'il adalah kata yang menunjukkan arti dan dia terikat oleh waktu, baik waktu lampau yang sedang terjadi maupun yang akan datang. Kemudian al-huruf, huruf itu tidak ada artinya manakala dia berdiri sendiri. Itu ya. Jadi demikianlah qawaid, kaidah-kaidah taksimul kalimah, pembagian kalimah yang kita pelajari ya. Semoga kalian bisa memahami taksimul kalimah, pembagian kalimah dalam bahasa Arab ya. Jika ada yang belum dipahami, kalian boleh tanya. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.